Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari pengertian instrumen penelitian data. Pengertian instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar dalam mengerjakannya itu lebih mudah, praktis, cermat, dan lengkap sistematis sehingga lebih mudah diolah. Di dalam pengertian instrumen penelitian ini terdapat berbagai pendapat. Pendapat yang pertama itu menurut Suharmisi Arikunto, yang dimaksud dengan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih atau digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Kemudian ada pengumpulan data menurut Sumardi Suryabrata adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Kemudian ada lagi yaitu menurut Sugiono adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian data memiliki peranan yang cukup penting di dalam memperoleh data, sehingga instrumen ini dapat disimpulkan bahwa instrumen ini sebagai alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan mengukur informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti sebagai alat bantu dalam pengumpulan dan penelitian. Mutu instrumen sangat menentukan mutu data yang dikumpulkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyah Maulani akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen penelitian. Untuk menghasilkan data yang akurat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen penelitian, yaitu yang pertama, masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas dan spesifik, sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis-jenis instrumen yang diperlukan. Dari indikator variabel penelitian, peneliti membuat butir pertanyaan. Melalui respon yang diberikan responden terhadap butir pertanyaan, peneliti dapat mendeskripsikan argumen-argumen pendukung terhadap solusi yang akan diberikan. Yang kedua, sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika, dan sistematika item dalam instrumen penelitian. Instrumen penelitian akan diberikan kepada respon, kondisi, keadaan, dan jumlah responden yang menjadi sumber data harus diketahui dengan jelas. Tujuannya untuk memperoleh respon yang akurat. Yang ketiga, keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpul data baik dari keajekan, kesohihan, maupun objektivitasnya. Untuk itu, sebelum instrumen diberikan kepada responden, tingkat kesohihan dan kevalitan instrumen harus ditentukan terlebih dahulu. Untuk menentukan tingkat kevalitan dan kesohihan terlebih dahulu, instrumen disebarkan kepada anggota populasi yang bukan sampel penelitian. Yang keempat, jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen harus jelas, sehingga peneliti dapat diperkirakan cara analisis data guna memecahkan masalah penelitian. Jenis data menentukan bagaimana cara menganalisis data yang diperoleh. Yang kelima, atau yang terakhir, mudah dan praktis digunakan, tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Svetlana Arena Widiatari sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang analisis data. Analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama tahap penelitian dan yang kedua instrumen penelitian. Yang pertama tahap penelitian. Tahap penelitian itu terdiri dari A. Perencanaan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti merancang kelas yang akan dijadikan sampel. Yang kedua, peneliti membuat instrumen-instrumen penelitian yang akan digunakan untuk penelitian.
B. Pelaksanaan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian. Yang kedua, peneliti menguji coba, menganalisis, dan menetapkan instrumen penelitian. C. Evaluasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. D. Penyusunan laporan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun dan melaporkan hasil-hasil penelitian. Yang kedua, yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal-soal. Adapun prosedur yang dilakukan dalam penyusunan instrumen ini adalah A. Perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan oleh peneliti dan guru bidang mata pelajaran. Pada tahap ini ditentukan mengenai yang pertama, materi pokok yang akan diteliti. Yang kedua, bentuk-bentuk soal yang akan digunakan. B. Pembuatan butir soal. Pembuatan butir soal dilakukan oleh peneliti berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, karena untuk menjaga kemungkinan soal tes yang mungkin tidak tepat untuk tes atau rusak. C. Uji coba instrumen. Sebelum soal tes digunakan, mengukur peserta didik pada kelas sampel soal tes terlebih dahulu diuji cobakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barudin Iswawibi Hoir. Saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu tentang tahap-tahap penelitian. Tahap penelitian yaitu A. Perencanaan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti merancang kelas yang akan dijadikan sampel. Kedua, peneliti membuat instrumen-instrumen penelitian yang akan digunakan untuk penelitian. Yang selanjutnya ialah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Peneliti melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian. Kedua, peneliti menguji coba, kemudian menganalisis dan menetapkan instrumen penelitian. Yang selanjutnya juga evaluasi. Tahap evaluasi. Pada tahap ini peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu tahap penyusunan laporan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menyusun dan melaporkan hasil-hasil dari penelitian-penelitian tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lalu Nawang Sakti akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Baik, instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini ada berbagai macam tahap. Yang pertama ada perencanaan. Untuk memulai instrumen penelitian harus adanya perencanaan, yaitu materi pokok yang akan diteliti. Jadi kita harus mencari materi-materi pokok dari sesuatu yang akan kita teliti. Lalu bagaimana bentuk-bentuk soal yang akan digunakan? Itu salah satu dari perencanaan. Lalu yang kedua adalah pembuatan butir soal. Pembuatan butir soal dilakukan oleh peneliti berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Lalu ada uji coba instrumen. Ada beberapa di sini diuji coba instrumen. Yang pertama ada uji validasi. Validasi
adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah tes dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak akan diukur. Lalu ada uji realibilitas, yaitu menunjuk suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya. Suatu tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Lalu ada taraf kesukaran soal. Maksud dari taraf kesukaran soal, itu soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Nah, jadi taraf kesukaran itu harus seimbang, tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu susah. Lalu ada daya pembeda. Daya pembeda soal itu adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai, yang berkemampuan tinggi, dengan siswa yang kurang pandai, berkemampuan rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.